Shalom. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita akan memulai acara kebaktian kita. Mari kita sambut kehadirannya di tengah-tengah kita dengan lagu pujian nomor 706. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus,
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat bagi kita dalam ibadah minggu ini dikutip dari 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dikutip dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara responsoria. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka kenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian
Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Bunguan Ina Ana.
Kita mendengarkan warta jemaat. Mari kita mengikuti warta pelayanan Minggu 30 April 2023. Nama Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Jubilate yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Dengan topik Minggu, Tuhan setia dalam pemeliharaannya. 2 informasi pelayanan umum. 1. Baptisan dewasa. Pada hari ini Minggu tanggal 30 April 2023 di ibadah pukul 16 dilaksanakan pelayanan baptisan dewasa untuk 1 orang, yaitu Regina Susento. 2. Peneguhan sidi khusus. Pada hari ini Minggu tanggal 30 April 2022 di ibadah pukul 16 WIB dilaksanakan peneguhan sidi khusus untuk 11 orang anak yang telah mengikuti pembelajaran sidi, yaitu Desti Maesari Nenggolan, Haroida Eka Antri Pakpahan, Ebineli Manurung, Rina Sodang Masniani Otapiani, Siti Normaida Sitinjak, Regina Susento, Pela Rosaliana, Nani Ayu Sitinjak, Nursanti Marpaung, Marissa Magdalena Pasaribu, dan yang terakhir Mangaratua Joshua Huta Barat. 3. Pemekaran UIK. Sejak hari ini Minggu tanggal 30 April 2023, UIK 14 telah dimekarkan menjadi 2 UIK, yaitu UIK 14 Situa UIK-nya Situa Boner Munte dan UIK 34 Situa UIK-nya Amang Situa Marihot Nainggolan. 4. Calon situa. Sejak hari ini Minggu tanggal 30 April 2023 telah diterima menjadi calon situa, yaitu 1. Bapak Tulus Hasiholan Samosir, Boru Sipahutar, melayani di WIK 24. 2. Nyonya Barasa Nurlagina Boru Hasugian, melayani di WIK 31. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. 5. Pertanyaan seksi perempuan. Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 17 WIB akan diadakan pertanyaan seksi perempuan HKBP Tangerang Kota bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, dan semua perempuan dari setiap WIK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari WIK 21, Kor Pengumuman Ina Kamis, dan yang menyediakan konsumsi dari WIK 7, 8, dan WIK 9. 6. Pertanyaan seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanyaan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman AMA Huria, AMA Cantata Gloria, AMA Sola Gracia, dan semua AMA dari setiap WIK untuk menghadiri pertanyaan tersebut. 7. Ibadah khusus. Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 18 WIB akan dilaksanakan ibadah khusus kepada anak-anak kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA dan SMK yang akan memasuki ujian akhir sekolah dan ujian memasuki perguruan tinggi negeri, kedinasan sekaligus PA remaja bertempat di gereja. Untuk itu diminta kehadiran semua anak-anak tersebut didampingi oleh orang tua masing-masing untuk mengikuti acara tersebut. 8. Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 akan dilaksanakan kebaktian Padang Sekolah Minggu dengan tema Semua Karena Anugerah Tuhan yang dipimpin oleh Inang Pendeta Romauli Siahaan bertempat di Kebun Kepik, Gunung Sindur, Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh
sekolah minggu dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 yang telah mendaftarkan diri sebelumnya dan ibadah sekolah minggu di gereja pada hari tersebut diliburkan. 9. Pertukaran mimbar. Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 akan dilaksanakan pertukaran mimbar pelayanan full time HKBP Distrik 21 Banten. Untuk itu yang melayani di ibadah pukul 6 WIB yaitu Pendeta Don Lastaria Simatupang dari HKBP Rajak Asri. Pukul 8 WIB yaitu Pendeta Don Lastaria Simatupang HKBP Rajak Asri. Pukul 11 WIB yaitu Pendeta Eliar Mungkur dari HKBP Kota Bumi. Pukul 16 WIB yaitu Pendeta Johannes P. Jet Butar-Butar HKBP Lipo Karawaci. Pukul 18.30 yaitu Pendeta Calvin Yosep Opusunggu HKBP Serpong. 10. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah, dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan amplop yang dibagikan kepada semua keluarga seminggu sebelum ibadah tersebut untuk persiapan dana pelayanan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut semua keluarga duduk bersama dan ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja ditiadakan. 11. Parheheon Ama HKBP Sedistrik 21 Banten. Sesuai dengan program yang dilaksanakan distrik, yaitu Parheheon Ama HKBP Sedistrik 21 Banten pada bulan Mei 2023, maka diadakan pertandingan berupa 1. Badminton, 2. Voli, 3. Tenis meja, 4. Catur, 5. Vokal grup. Untuk itu diminta kepada jemaat AMA HKBP Tangerang Kota yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut dapat menghubungi koordinator yaitu Amang Calositua Ishak BP Sitorus. 12. Pertanyaan UIK. Laporan dan jadwal pertanyaan UIK dapat dilihat di warta jemaat. 13. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan 1. Seorang putra bagi keluarga Bapak Bronson Purba dan Ibu Lesmana Rosidi Boru Silitonga pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 week 1 NRJ 171204. 2. Seorang putra bagi keluarga Bapak Predi Donald Perningotan Siahaan dan Ibu Evarida Boru Sihobing pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 week 25 NRJ 110966. 3. Seorang putri bagi keluarga Bapak Poltak Tabunan dan Ibu Grace Hanna Yuniarta Boru Sirait pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 week 30 NRJ 191313. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. 14. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 30 April 2023 telah pindah jemaat keluarga Bapak Edison Manalu dan Ibu Agus Liati Boru Manulang beserta 3 orang anak dari week 17 ke HKBP Rajek Sukatani Resort Kota Bumi, Distrik 21 Banten. 15. Piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Mei 2023 adalah Amang Pendeta Budianto Silitonga. 16. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, para halado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing
atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Oras. Kita mendengarkan lagu pujian dari Punguan Ama Uria. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Excelsia Voice.
Nothing compares to the cross.
Kita bernyanyi dari Kidung Firman nomor 18 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bukalah pintu hati
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapak saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di Minggu Jubilate hari ini, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi yang berada di rumah Tuhan ini maupun yang sedang beribadah dari tempat masing-masing. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat pertama sampai ayat kelima mengatakan, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Jubilate. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Melalui firman ini, 3 hal yang perlu diingat. Bagaimana orang yang bersorak-sorai? Yang pertama, perlu mengetahui bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita. Tuhan Allah yang menjadikan bumi, Tuhan Allah yang menjadikan manusia, Tuhan Allah yang menjadikan waktu yang kita miliki sekarang. Tidak ada yang lain. Mengenal Tuhan dan mengakuinya, itu tanda bersorak-sorai. Yang kedua, bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, perlu memasuki pelataran Tuhan. Itu yang dibuka dalam nats ini. Supaya apa? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ke pelatarannya. Konsep yang pertama, orang yang mengenal Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan pencipta hidupnya, membuka dirinya untuk masuk ke pelataran Tuhan. Pelataran yang pertama apa itu? Gereja. Dan harus lewat pintu. Di gereja ini kita memuliakan Tuhan. Dan di gereja ini juga kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Atas setiap apa yang kita alami, setiap waktu, setiap hari. Di gereja ini kita dekat dan menyatakan diri, aku bersamamu Tuhan. Masuklah ke pelataran Tuhan melalui pintu. Itu secara nyata. Dan secara teologi, masuklah ke pelataran Tuhan melalui pintu. Yesus mengatakan, dialah gembala yang baik, dialah pintu, dan dialah jalan. Barang siapa masuk kerajaan sorga, percayalah kepada Yesus Kristus. Itu. Masuklah ke suasana surgawi kehidupan yang diberikan Tuhan melalui Yesus yang kita percaya itu. Jadi ciri memasuki sorga nyata di bumi saat ini ibu bapak, saudara-saudara. Bagaimana kita mau masuk, memahami hal surgawi. Jikalau proses memasuki hal tersebut tidak pernah kita perhatikan. Dan saya percaya kita memperhatikan itu. Dengan kesediaan dari setiap pribadi, ibu bapak saudara kita semua selalu hadir ke rumah Tuhan. Sesibuk apapun pekerjaan, seberat apapun pergumulan, ibu bapak selalu hadir. Aku datang ke rumah Tuhan. Aku menyembahmu
di dalam Yesus Kristus. Aku menyembahmu. Itu yang dari lagu tadi saya perhatikan, dari 3 lagu core, ini bukan kekurangan bahan khotbah, tapi saya perhatikan ketiga lagu itu tadi, Inahanda mengatakan, tuk suhar sahat suaraku tu ujung ni portibion, naing nasagugu bahenoku, memuji debatatok to. Sekiranya suaraku sampai ke ujung bumi, demikian dahsyatnya dan besarnya aku akan memuliakan Tuhan. Lalu Ama mengatakan, ai suadong nahok di tanun alugu sabing. Alugu sabing. Kalau kitab pengkhotbah pernah mengatakan ibarat menjaring angin. Di bumi ini hanya sementara. Tapi di bumi ini juga kita harus berusaha untuk menyuarakan kasih Tuhan. Sebesar apapun permasalahan. Dan kalau ada sukacita kita, itu mendorong setiap pribadi untuk mendekat kepada Tuhan. Nah ini dia, mendekat kepada Tuhan. Orang-orang yang mendekat kepada Tuhan dan selalu merasakan Tuhan dia butuhkan pasti mempersiapkan diri dengan baik. Pasti. Kalau di kampung halaman dulu, orang-orang yang rajin ke gereja pasti beda dengan orang-orang yang hanya di lapo. Dari pakaiannya sudah kelihatan. Orang-orang yang rajin gereja sudah harus menyimpan pakaiannya, menyetrikanya. Kalaupun tidak disetrika, dicuci, digantung dengan baik. Kalau hanya di lapo duduk tidak perlu pakai ini, pakai itu. Begitu. Mungkin malas-las celalnya duduk di situ siang malam. Tidak perlu. Akhirnya di Hitaan pernah ada katanya berbicara bangku lapo sama bangku gereja. Bangku gereja manarita. Tabu dohamu bangku ni lapo ibah. Saya dohamu ala saya dihuduli terus. Habe bangku ni gereja nami. Saya rebang-rebang odok. Tapi kalau di Tangerang Kota semua bersih. Karena dibersihkan karena ibu bapak mau duduk di situ. Gitu. Kenapa? Memang kita menyediakan, Tuhan memberi kesempatan bagi kita membangun gereja ini, membuat bangku kursi itu sedemikian rupa untuk kita duduki. Bukan untuk kita diamkan atau biarkan begitu saja. Untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Itulah pelataran rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ini ada kesejukan, ada AC, ada suara. Suara sudah semakin baik sekarang kalau kita berkhotbah. Kalau dulu-dulu aduh teriak-teriak dari sini. Sekarang sudah lumayan. Ya inang amangnya? Betul enggak? Betul. Karena itu semua proses. Sekalipun di sana ada ada suara di gereja. Sobino atau suara. Itu proses. Kita juga begitu, dari kecil semakin dewasa, belajar bicara, belajar semakin dewasa. Saya melihat gereja HKB Tangerang Kota semakin dewasa, semakin dewasa, semakin membuka diri memahami satu sama lain. Itu artinya kita adalah ciptaan Tuhan. Semakin menyatukan hati pikiran untuk memuliakan Tuhan. Nah itu tadi kor Inahana sama kor Ama kan? Alugu sabing. Tuk surah sahak suaraku tujung ni portibion. Kalau Ecclesia Voice tadi mengatakan Ali Jesus si palua dang adong na asing dukon niho. Itu yang saya kira yang mau dikatakan tadi dari lagu yang dinyanyikan itu. My Jesus, my Savior, Lord there is no like you. Itu yang dikatakan kan. Ali Jesus si palua au Tuhanku, dangadong asik siako. Dangadong. Kolak kodok. Wah luar biasa. Kalau ini yang kita pegang dalam hidup kita. Kita mengaku Yesus dan kita bergantung seperti dalam epistel tadi dikatakan. Bahwa Yesus, dia gembala yang baik itu. Dan dia menjaga pintu. Bahkan dia adalah pintu. Dalam ayat 9 epistel tadi dikatakan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dan menemukan padang rumput. Barang siapa yang masuk ke pelataran Tuhan dengan doa, melalui pintu itu. Barang siapa masuk ke tempat ibadah memuliakan Tuhan di dalam Yesus. Jaminannya ada tadi. Apa? Ia akan selamat
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Gambaran dari makanan rohani dan jasmani. Orang yang selalu membuka diri dan mau menemui Tuhan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat, dia akan menemukan padang rumput, makanan, minuman, kebutuhan jasmani rohani. Dengan perkataan lain, tuk suarong go panehenehe akahalak pertangiang dituhani. Tahu nggak panehenehe napa sebelum? Gak tahu ya? Gak tahu panehenehe? Pangidu-idu. Tidak akan ada menjadi peminta-minta orang yang selalu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kecuali menerima kebaikan yang dari Tuhan. Tuk suarok panehenehe. Ini yang dirasakan oleh orang tua kakek nenek kita dan kita saat ini sampai di Tangerang kota ini. Dan itu alasan untuk kita berjubilate, bersorak-sorai kepada Tuhan. Bersorak-sorai kepada Tuhan karena kita tahu Dia pencipta kita. Bersorak-sorai kepada Tuhan ketika kita mau hadir ke rumah-Nya. Dan selalu mempersiapkan hati dan pikiran kita menjadi tempat Tuhan. Jadikanlah hatiku bait-Mu. Itu penggalan nyanyian tadi bagi kita. Jadikanlah hatiku menjadi bait-Mu. Di hati kita ada Tuhan, di hati kita ada kasih, di hati kita dan hidup kita selalu ada semangat hidup. Maka yang terakhir dari nats ini mau dikatakan, orang yang bersorak-sorai adalah orang-orang yang mengenal kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Itu dia terakhir dikatakan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setianya tetap selama-lamanya. Dan kesetiaannya turun-temurun. Wah itu. Artinya bukan hanya untuk saya. Bukan hanya untuk kita sekarang. Tapi dari kakek nenek kita turun-temurun. Bahkan ke anak cucu kita. Tuhan itu selalu bersama-sama. Ini yang selalu saya singgung ketika membaca Matius 1. Saya baca ayat 1 sampai ayat 5 karena ini panjang. Apa sih yang mau didengar dari sini? Kan membosankan. Ini saya baca dulu. Dari kata turun-temurun. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dan Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahanson. Nahanson memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Aduh membosankan ini ibu bapak saudara-saudara. Kok kita baca itu turun-temurun? Sebenarnya bukan membosankan. Di sana ada Injil. Bahwa penyataan Tuhan tidak bohong. Selalu berbicara dari generasi ke generasi. Bukan muncul tiba-tiba begitu saja. Tapi secara beraturan tiba. Sehingga di ayat 17, ayat terakhir dari 17, Matius 1 itu dikatakan begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, jadi dengan mengetahui silsilah tersebut, oh ternyata kasih Tuhan itu tidak ujuk-ujuk langsung ke saya tanpa melalui kakek nenek saya. Ternyata bukan hanya ke saya, harus ikut ke keturunan saya. Dari sanalah Injil, itulah Injil berita baik itu. Kita juga begitu ibu bapak saudara-saudara. Ketika ibu bapak mengenal Yesus Kristus dan kasih Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, itu buah doa dari kakek nenek kita. Dan ketika kita memperoleh itu hari ini, maka kita pun berdoa untuk anak cucu kita secara turun-temurun. Maka benar kata firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 5 itu. Orang yang bersorak-sorai mengenal kebaikan Tuhan
Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, tanpa ada waktu yang hilang, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ini yang perlu kita pegang. Orang yang bersorak-sorai mengenal kasih Tuhan secara turun-temurun. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersorak-sorai. Karena ternyata Tuhan itu setia dalam pemeliharaannya. Melalui apa? Kita tahu. Saya, ibu bapak, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, kakek, nenek, cucu. Semua kita adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, baiklah kita membuka diri selalu untuk datang ke pelataran Tuhan. Memuliakan Dia, karena itu tidak akan sia-sia. Ngolun yak kapartangiang, sai diodihon Tuhan itu. Hidup-hidup orang percaya, mereka senantiasa diperhatikan, dirawat oleh Tuhan. Karena Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Tapi satu hal juga harus kita tahu, bahwa Tuhan itu baik. Baik untuk ibu bapak saudara-saudara, baik untuk saya, baik untuk kita semua. Bukan hanya sekarang, bukan hanya kemarin, bukan hanya besok, tapi selama-lamanya. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk ibu bapak saudara-saudara sekarang, tapi untuk kakek nenek kita, untuk kita, dan untuk keturunan kita semua. Maka bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Di minggu jubilate ini kami bersorak-sorai. Kami tahu kami adalah ciptaan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami pun hadir di hadirat-Mu, ke rumah-Mu ini. Dan kelak kami juga turut ke surga. Firman-Mu mengatakan bahwa kami harus lewat pintu. Dan kami harus percaya kepada Kristus Yesus Juru Selamat kami. Karena itulah cara kami melihat bahwa kasih setia-Mu tidak putus-putus. Ada selama-lamanya dan turun-temurun. Baiklah itu kami imani, kami hidupi, dan kami syukuri di dalam waktu yang Tuhan berikan. Berkati ibu bapa saudara yang hadir di pelataran-Mu, rumah-Mu pagi hari ini. Bersama saudara-saudara kami yang sedang ibadah dari tempat masing-masing. Berikan kecukupan jasmani rohani Tuhan seperti yang Tuhan berikan selama ini. Jauhkan dari hal-hal yang kurang baik. Kalau nanti ibu bapa saudara kami pulang dari rumah-Mu ini, mereka akan beroleh semangat baru dan sukacita, melakukan setiap tugas di tempat masing-masing. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak kecil, orang tua, dan siapapun yang bersama kami. Juga tempat kami hidup, negara kami, bumi ini adalah ciptaan-Mu. Kami semua menyatakan diri bersorak-sorai bagi-Mu. Karena kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kalau ada pergumulan, sakit, penyakit, dan duka, Engkau Tuhan yang menghibur, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menguatkan semua kami, anak-anak-Mu ini. Berkati gereja-Mu di seluruh bumi, berkati HKBP secara khusus juga HKBP Tangerang Kota. Tetap menjadi saluran berkat. Setiap pelayanan di rumah-Mu ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami ketika bersama dan bagi setiap kami ketika sendiri. Terpuji nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau. Tiada janji